hanya dijawab dengan awok wok 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 wok. Masalah kapasitas, masalah gagasan, masalah ide. Kapan kemudian anak ini bisa tampil ke publik, tampil ke kampus-kampus, ngomongin tentang ide gagasan masa depannya? Kita pengen dengar itu. Karena anak muda butuh dialog, butuh diskusi. Nggak bisa semua pertanyaan anak muda, semua kebutuhan akan kepastian masa depan yang baik hanya dijawab dengan awok wok 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 wok. Kan semua capres yang lain, semua cawapres yang lain kita sudah dengar. Masing-masing dari mereka sudah pernah bicara semua, Mas Ganjar dan Pak Mahfud. Setelah daftar ke KPU, itu langsung ngobrol di banyak platform media loh. Pak Anies sama Gus Imin melakukan itu. Nggak apa-apa, kalaupun kita mengukur kualitas isi pembicaraannya seperti apa, minimal ada yang diukur. Nah, satu pasangan terakhir ini, kan setelah daftar ke KPU belum pernah tampil ke publik, tampil ke satu media, terus mereka ngomongin tentang apa yang ada di buku visi misi yang 100 sekian lembar itu. Itu nggak pernah kita dengerin. Nah, kalau ngomong anak muda bener, ayo dong ngomong itu. Kita pengen denger, kita pengen tahu. Jadi nggak cuman gemoy-gemoyan begini. Nggak cuman awok wok 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 dan maaf saya salah, bukan itu. Tapi ada satu elaborasi lebih panjang yang kita mau dengar. Nggak hanya keren-kerenan. Tuh Mas Gibran dengerin. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Kafi. Saya dari manajemen dakwah dari UIN Wali Songo akan mewawancari tukang nasi goreng. Ya, di sini saya udah nyampe sama seseorang yang lagi duduk. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam Mas. Di sini saya mau menanyakan nih Mas tentang presiden. Iya, kan tahun 2024 ada pemilihan presiden. Mas, ini ada 3 yang nyalon. Yang pertama itu nomor 1 Anies, yang kedua itu Prabowo, yang ketiga namanya Ganjar Pranowo. Di situ Mas milih dari kubu 1, 2, 3, yang mana Mas? Wah, nah milih itu mulai susah Mas. Soalnya pemilihan aku ke luar negeri. Alah, luar negeri. Aku ke Eropa Januari. Gimana? Nah milih siapa Mas? Pak Ganjar. Pak Prabowo paling. Pak Prabowo. Berarti nomor 2 Pak Prabowo. Pak Prabowo. Kalau Mbah presiden Mak? Aku milih anak kelas. Pak Prabowo. Prabowo guys. Nomor 2. Tidak ada kata menyerah di dalam hati seorang pejuang. Menang kalah biasa, jangankan menang kalah, mati dalam pertempuran kita siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Sania Krusna dari MDC. Di sini saya akan mewawancarai salah satu mahasiswa dari UIN Wali Songo tentang apa sih politik itu, apa sih pemilu itu. Mari kita langsung tanyakan saja pada orangnya. Yuk. Oke, halo. Apa kabar? Baik. Oke, saya di sini akan menanyakan sesuatu kepada Anda, yaitu tentang politik tahun ini dan pemilu tahun ini. Kamu tahu nggak sih apa itu politik? Politik itu tujuannya di mana keputusan itu diambil, dan biasanya politik itu lebih berperan penting kepada dunia pemerintahan. Tapi politik juga biasanya udah dimulai dari kita itu sejak awal sekolah. Misal kalau di SD SMP itu kan, kalau di SMP ada OSIS sampai bukan, kalau di mahasiswa itu ada BEM, ada DEMA, SMA, itu udah kita dari dini itu kamu tahu nggak sih apa itu pemilu? Pemilu itu kalau nggak salah ya biasanya itu dipakai untuk memilih suatu kaderan, salah satu calon yang akan memimpin suatu pemerintahan. Mungkin setahu saya dari sini kan 2024 ini akan ada pemilu ya, pemilu presiden dan wakil presiden. Apa sih tanggapan kamu tentang pemilu tahun ini? Untuk pemilu tahun ini kebetulan saya juga di tahun 2024 itu baru pertama kali first time saya mencoblos
2024 tentang pemilu ya teman-teman, seperti wakil cawapres itu kan juga apa namanya umurnya si Gibran itu belum cukup ya teman-teman, tapi karena dukungan dari kader belakang jadinya bisa jadi cawapres seperti itu. Terus kamu sendiri pribadi antara 1, 2, 3 dan 1, 2, 3 pilih calon yang mana sih? Kalau itu sih masih privasi ya, karena itu kan kayak pengumuman katanya juga kan dari setiap capres dan cawapres itu mengeluarkan visi dan misinya. Jadi masih bingung dan masih bakal belajar. Menurut saya yang pertama kali. Oke, terima kasih. Terima kasih juga. Bakal calon Presiden Anies Baswedan menyebut politik identitas dalam sebuah kontes politik merupakan hal yang tidak bisa dihindari. Pengamat menilai pernyataan itu justru nantinya akan menjadi bumerang untuk Anies dan tidak akan menguntungkan siapapun. Isu politik identitas jelas berpotensi memecah belah persatuan. Hal ini disampaikan oleh pengamat politik Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin. Dilansir Tribunnews.com, pernyataan Anies dinilai akan menjadi bumerang atau merugikan bagi dirinya sendiri. Ujang menilai pernyataan Anies juga justru akan memperkuat adanya politik identitas diri dalam pertarungan di Pilpres 2024. Ia menjelaskan terkait elemen yang terdapat dalam politik identitas, yakni kesukuan atau etnisitas. Menurutnya, masing-masing suku akan bersemangat dengan dukungannya terhadap suku atau entitas golongannya sendiri. Namun, Ujang mengatakan bahwa tak menutup kemungkinan orang beretnis tertentu akan memilih paslon dari etnis lain. Halo, perkenalkan nama saya Samun Al-Farisi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Studi Manajemen Dakwah. Di sini saya akan mewawancari seseorang tentang politik di isu saat ini. Baik, saya di sini akan mewawancarai seseorang. Langsung saja kita wawancari. Ada di dalam itu orangnya. Permisi Mas. Ya. Saya di sini ingin mewawancarai. Perkenalkan dulu, namanya siapa? Indra. Baik Mas Indra, di sini saya ingin mewawancarai Anda tentang politik. Apa saja sih isu politik yang dipertimbangkan di Indonesia pada saat ini? Menurut Anda? Menurut saya sih budaya yang ada sekarang itu bercampur dengan politik dan kesadaran hukum. Itu salah satu isu ya, isu yang pada Indonesia pada saat ini. Iya. Ada lagi Mas Atta? Mungkin korupsi, terus hak pilih warga negara, kesadaran gender, Terus kesetaraan. Kesetaraan gender. kesetaraan ya. Ya. Ya, lagi ada lagi. Sudah. Cukup itu aja. Oh ya. Terima kasih Mas. Ya, terima kasih ya. Ya. Udah. Berapa menit?